Saudara sekalian yang dikasihi dan mencintai Tuhan, selamat sore. Semoga karena kasih Allah Anda semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati. Amin. Khotbah selesai. Sudah dapat berkat kan? Langsung saja doa aku percaya dan doa umat ya. Senang gitu ya. Saudara-saudara sekalian, sekarang marilah kita renungkan bacaan demi bacaan. Bacaannya cukup mudah sebetulnya bagi yang tahu. Bacaan pertama dan Injil itu senada menyinggung tentang nubuat siapa tadi? Iya, siapa? Yesaya, bahwa bangsa-bangsa lain akan melihat terang. Dan terang itu siapa? Jesus Christ our Lord. Nah, sekarang Anda semua sudah menerima terang apa belum? Sudah? Yakin? Yang benar kalau saya nggak begitu percaya ini nanti. Oke ya, kalau Anda sudah menerima terang, Anda sebagai anak-anak Allah, Anda sebagai murid Kristus, berarti Anda harus seperti apa? Seperti Kristus. Betul? Betul? Oke, sekarang kalau Anda sudah seperti Kristus, apakah Anda sudah suci melebihi Petrus? Lah, tadi ngomong apa ini? Gitu? Apakah Anda sudah lebih suci seperti Yakobus dan Zebedeus? Loh, katanya sudah tadi. Yang benar yang mana? Nah, sebelum saya teruskan, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Bisa ya? Kayaknya suara saya jelek nih, enggak dengar ini. Ya, kita lanjutkan ya. Kristus itu terang bangsa-bangsa, menerangi mulai dari tanah Zebulon, Naftali, dari jalan menuju ke laut, banyak orang ke sana sehingga tercerahkan dengan apa? Inspirasi dan pewartaan Yesus. Itu maksudnya. Sekarang Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah mengimani, mengamini Yesus. Apakah sudah mirip-mirip Yesus? Tadi kayaknya ya, tetapi ketika ditanya Roma berikutnya ragu-ragu. Oke ya, kita lihat yang membuat kita itu mirip Kristus atau tidak. Kita belajar dari bacaan yang kedua. Bacaan kedua tadi apa? Surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Ngomong ke apa? Loh, tadi kita mendengarkan loh. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Anda tadi dengar-dengar apa kedengeran atau mendengar? Loh, tadi katanya suci. Sudah sekali katanya mendengar atau tidak? Oke ya, kita lihat apakah para murid itu menjadi terang mengikuti gurunya? Ternyata tidak. Kenapa? Karena masing-masing kelompok itu saling menonjolkan diri. Egonya lebih besar. Kita lihat dari bacaan pertama bahwa para murid belum bisa menjadi terang. Apakah Anda sudah menjadi terang? Terus ragu-ragu lagi nih. Anda suci atau tidak? Regu sana. Apakah Anda suci atau tidak? Regu A? Tidak. Regu B? Tidak. Regu C? Regu D? Tidak. Anda ini orang beriman atau orang? Saya jadi ragu nih tadi. Maka saya sejak tadi meragukan. Ya sekarang kita heran aku ya. Ini bingung ini. Saking bingungnya saya sampai botak loh ini. Aku percaya akan Allah. Aku percaya gereja yang
Anda itu anggota gereja apa bukan? Anda kudus apa bukan? Gimana sih? Dia aja gereja Katolik yang Anda masuk gereja Katolik kan? Kudus tidak Anda? Loh gimana nih Cep? Oke ya, apakah kita menjalankan kekudusan atau kita bercermin dari para murid-murid yang mengaku ya, yang mengaku murid Kristus yang ada di Korintus. Ini ada hal-hal yang luar biasa bodoh yang dilakukan siapa? Oleh kelompok-kelompok. Pertama, kelompok Paulus. Kelompok Paulus hebatnya apa? Bukan Paulus yang salah. Paulus itu pintar apa? Paulus pintar ngomong enggak? Yang ngajari siapa? Paulus itu yang membuat jemaat di Korintus, maka yang menjadi pengikut Paulus sombong. Nah, sombongnya apa? Nih, kita ini yang pertama nih. Ngapain lo? Maka aku golongan Paulus pertama. Sejarah mengatakan bahwa kami ini dididik yang mendirikan gereja di Korintus. Kami ini yang mendirikan di SMI pertama. Lo siapa? Kata orang Jakarta. Iya kan? Itu kelompok Paulus. Ada enggak yang model gini? Enggak usah dijawab. Jawab dalam batin untuk rekoleksi ya. Lalu masalahnya adalah mengagungkan sejarah dan jasa masa lalu. Merasa paling berhak untuk mengatur karena yang dibaptis sang pendirinya siapa? Paulus. Jadi kelompoknya bukan Paulusnya tapi kelompok yang mengagungkan Paulus. Terjebak dalam nostalgia dan merasa lebih menjadi tuan rumah daripada yang lain. Gue lebih tua, lo baru kemarin aja usul nggak jelas gitu, nggak usah didengerin. Gitu kelompoknya Paulus. Di gereja ini ada nggak usah dijawab. Lalu yang kedua adalah kelompoknya intelektual yang luar biasa dengan gaya khotbah yang luar biasa, yang pintar. Paulus sama si siapa? Sama Apolos, menang Apolos dalam berkhotbah. Maka kelompok itu luar biasa. Nih gue nih pengikut Apolos. Kami yang paling berwawasan luas, kami yang hebat adalah memuja logika dan seni berbicara. Jadi kalau nanti umat beda-bedakan, ya, aku seneng karo Romo itu khotbahnya bagus. Aku bolo-boloan kok. Gitu lagunya. Wong kong ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Yeay. Lah nanti kalau romonya yang jelek-jelek kayak saya ini agresif, ya toh, itu enggak laku no. Aku pilih yang ganteng-ganteng, agresif itu agak grepes tapi sip. Sampai mana tadi? Dibanding-bandingkan. Kelompok ini terpecah karena membandingkan dan saling membanggakan. Kelompoknya baru masuk yang sikap sombong juga. Sombongnya kelompok si intelektual. Pandai berbicara, retorikanya luar biasa. Jadi itu khotbahnya pintar, filosofis sehingga melemahkan dan meremehkan yang lain. Jadi nanti kalau ada romo yang sudah saya sekalian, marilah kita romo kayak gitu kok romo. Nah, nanti berarti Anda termasuk nih. Siapa lagi kira-kira? Itu baru 2 kelompok toh. Kelompok ketiga, ini kok saya kudu bengok-bengok ya. Kelompok ketiga adalah orang yang
masuk golongannya siapa? Kefas. Nah, kami yang paling asli, Bung. Lolo itu siapa? Sebelum ada Paulus, sebelum ada Apolos, gue nih kelompoknya paling orisinal. Gitu. Lo bukan siapa-siapa. Kelompok gue adalah kelompoknya siapa? Peter yang membaptis, yang mendirikan gereja di atas batu karang ini, jadi gue lebih berat, lebih original. Lo bukan apa-apanya. Pergi. Sombong lagi nih. Lalu apa yang dibanggakan selain itu? Menggunakan nama ya, garis fanatik dengan garis hierarki. Lo itu siapa? Bukan siapa-siapa. Gue ini dewan, lo bukan siapa-siapa. Kamu mau usul apa? Itu kira-kira. Ya. Nah, menolak kepemimpinan komunitas yang lain. Kesombongan rohani yang luar biasa, hierarki. Menjebak gitu. Aturan manusia yang tertutup. Kalau bukan tidak orisinil, enggak bisa ikuti Kristus, enggak laku. Oke, itu golongannya Kefas, Petrus yang kaku. Ada enggak di paguyuban umat Allah komunitas orang yang kaku? Tidak usah dijawab, nanti tidak ketahuan. Yang terakhir golongan Kristus. Ini saya sombong meneh. Aku golongan Kristus. Sombongnya saya tambah. Narsis. Kami tidak butuh siapa-siapa. Hanya Yesus, Lord. Aku ora butuh hierarki, aku ora butuh ini, yang kubutuh Yesus. Ini kelewatan. Lalu pamer apa? Menggunakan nama Tuhan untuk menolak pimpinan dan komunitas lain. Petrus tidak diakui, pokoknya aku maunya hanya nama Yesus. Perahu enggak mau ikut aturan A, B, C, D. Jadi bisa Yesus yes, gereja no. Aku menerima Yesus, tapi aku kalau suruh masuk anggota lingkungan enggak mau, masuk komunitas kur enggak mau, masuk ini A, B, C, D enggak mau. Pokoknya Yesus yes, tapi tidak mau masuk ke gereja secara luas, berbaur dengan komunitas yang lain, menerima komunitas yang lain. Ada atau tidak? Enggak usah dijawab. Lalu orang harus bagaimana? Kesombongan itu ada di dalam diri kita barangkali. Pertanyaannya, apakah aku ada mirip-mirip keempat kelompok tadi atau tidak? Kalau tidak kayak apa? Kalau belum juga kayak apa? Kalau sudah baik, mari kita tingkatkan. Lah, supaya kita tidak tersesat dalam mengikuti Kristus. Kristus siapa? Yang menjadi pokok Kristus kabeh dipakai. Karena di semua untuk memperlengkapi gereja menjadi hidup. Khotbah yang baik diperlukan tidak? Diperlukan. Hierarki diperlukan tidak? Diperlukan. Yesus diperlukan? Wajib. Semua harus bersinergi. Dan itu bisa kalau Roh Allah yang memimpin, tetapi yang memimpin ini adalah ego kelompok. Maka saudara-saudari sekalian, mari kita mohon rahmat Roh Kudus. Undanglah Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Yuk. Ini iki ana suarane ra ana wong iki. Ya, anune ndi orgene ndi iki ora ketoke. Oh kuwi. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu, ketoke C ya. Terus apa?
bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajab Tuhan, ajab nama-Mu, nama yang beri menang. Yesus namanya. Iki Indonesian gagal mbiyen. Jadi tanpa Roh Kudus yang memimpin kita tidak bisa. Dan moga-moga kita meresapi, dan ketika kita menjadi terang bangsa-bangsa, terang bagi orang lain, kalau kita tidak mendewakan ego diri kita, ego kelompok kita, tetapi semua itu dipakai Tuhan untuk memperlengkapi tubuhnya, agar pelayanan di gereja dalam kelompok manapun itu menjadi maju. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.